Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu sekalian, sebelum kita belajar tentang contoh soal tentang soal-soal monohibrid dan dihibrid, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga materi yang akan kita pelajari akan mudah kita pahami dan menjadi nilai manfaat untuk kita. Berdoa dimulai. Amin. Baiklah, di sini Ibu sudah siapkan satu contoh soal monohibrid. Ingat ya, mono itu artinya satu, hibrid itu artinya persilangan. Jadi persilangan satu sifat ya. Jadi satu sifat aja. Di sini Ibu ingin melakukan persilangan pada bunga mawar. Nah, diketahui bunga mawar A berwarna merah heterozigot dan bunga mawar B dia putih resesif. Jika pada persilangan pertama menghasilkan 20 bunga mawar, berapakah bunga mawar berwarna putih? Nah, artinya di sini Ibu hanya memperhatikan warnanya saja, ya. Ibu hanya memperhatikan warnanya saja, ya. Berarti hanya satu sifat, yaitu warna. Nah, di sini ingat, satu sifat itu hanya memperbolehkan menggunakan satu huruf. Terserah apa aja. Ini untuk menandakan kalau warna. Nah, Ibu ngasih kodenya. Karena di sini ada merah sama putih ya, biar lebih gampang aja Ibu pakai merah. Berarti M ya. Ibu ambil huruf M. Oke, jadi warna kodenya adalah M. Boleh apa aja sih, terserah kalian. Yang penting satu sifat hanya boleh satu huruf ya. Itu step pertama cara mengerjakannya. Kemudian step yang kedua. Nah, di sini kamu taruhkan tadi kan ada dua indukan ya. Ada A sama B. Nah, ini induknya kan orang tua, berarti kita kasih tanda adalah P. Ya, ingat ini P itu adalah orang tua. Ada A sama B. P parental. Ya, parental. Oke. Di sini yang A itu adalah dia tulis aja dulu merah. Heterozigot ya. Sedangkan yang B dia adalah putih resesif. Ya, sudah ya. Nah, kalau misalnya heterozigot, bedanya apa sih? Ya, ini kan misalnya hurufnya M ya. Nah, kalau misalnya dia, misalnya gini, tadi kan hurufnya adalah M. Kalau misalnya dia homozigotnya apa dulu nih? Homozigotnya dominan. Misalnya, nah berarti dia M besar, gitu. Kalau misalnya dia homozigotnya resesif, kan resesif itu sifatnya kalah kan, berarti dia pakai huruf kecil, M kecil, gitu. Kalau misalnya dia heterozigot, baru M besar, M kecil, gitu. Penulisannya juga harus dibedain ya, biar ketahuan mana yang M besar, mana yang M kecil. Paham ya? Jadi kalau misalnya homozigot dominan, dia M besar, homozigot resesif, dia M kecil, kalau heterozigot M besar, M kecil. Ingat, dalam satu sifat dia huruf besar dulu, baru huruf kecil, ya. Nah, di sini berarti kan dia merah heterozigot. Berarti dia heterozigot berarti berbeda kan? Hetero berbeda, zigot berarti zigotnya berbeda. Nah, sini M besar, M kecil. Nah, sedangkan yang putih resesif ini berarti maksudnya putih homozigot resesif. Berarti dia M kecil. Oke? Nah, kita udah ketemu nih untuk yang parentalnya, orang tuanya. Nah, berarti kan kita mau silangkan nih, mau dikawinkan. Berarti kan dia harus membelah dulu kan? Masih ingat yang 2N harus jadi N, ya kan? Untuk jadi dia ootit ataupun jadi spermatozoa, nah itu dia harus haploid atau N. Nah, makanya di sini jadinya gamet. Gamet itu berarti hanya ngambil satu, kecuali kalau dia beda, heterozigot, turunin dua-duanya. Ini kayak misalnya kan ini beda nih. Berarti
tulisnya M besar, koma, tapi dipisahkan sama, nah, koma-koma ya. Jadi nggak boleh digabungin lagi. Nah, karena ini M kecil dua-duanya, berarti yang ditentukan hanya satu, M kecil saja. Gitu. Oke. Nah, di sini sebenarnya udah ketahuan sih ada berapa sifat. Ini kan ada 2, ini ada 1, berarti 2 kali 1, 2. Berarti nanti hasilnya akan ada menghasilkan 2 sifat. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita ke anaknya filialnya. Nah, di filialnya ini kita bikin tabel aja kayak gini. Kan ada 2 kan? Ada 2, ya kan, ini 1. Nah, bagian yang sebelah sini boleh ini yang A, bagian yang ke bawah ini yang B. Ya. Yang A berarti sini ada apa aja gametnya? Ada M besar sama M kecil ya kan? Yang ini cuma M kecil doang di B. M kecil. Nah, ingat kita tinggal lihat atas sama samping aja. Lihat atas sama samping. Nah, ini kan ada M besar dulu baru M kecil kan? Ingat jangan kebalik ya. Tadi kan Ibu bilang dalam satu sifat dalam zigot itu pada saat dia ada perpasangan harus huruf besar dulu baru huruf kecil. M besar, M kecil. Nah, ini udah digabungin karena dia udah jadi anak kan. Kalau anak kan berarti kan ovum N ditambah sperma N, berarti kan jadi 2N kan. Nah, sama ini jadi 2N, dia udah balik lagi. Nah, M sama M, lihat di sini M kecil, M kecil. M kecil, M kecil. Sudah, hasilnya 2 kan? 1, 2. Sama tadi Bu bilang, 2 kali 1, 2 gitu. Nah, kalau udah kita ke genotip. Tadi Bu bilang di sini hasilnya 2. Di sini juga hasilnya 2. Jadi harus sama ya. Kalau misalnya nggak sama berarti salah. Nah, di sini genotipnya ada apa aja? Lihat aja di sini. Pertama ada M besar, M kecil. Ada berapa? Cuma ada 1 doang kan? 1. Berbanding. Ini M kecil, M kecil. M kecil, M kecil juga ada 1. 1 sama 1 jadi 2. Oke. Nah, sekarang kita ke fenotip. Nah, ini kan heterozigot. Kenapa dibacanya merah? Karena M besar itu dia menutupi yang kecil. Jadi merah itu akan mengalahkan yang putih, maka dibacanya adalah merah. 1. Ini dibacanya putih kan? Juga 1. Hasilnya 2. Sama semua kan 2, 2, 2, 2. Oke. Nah, sekarang tadi kan diketahui kalau dia menghasilkan 20 bunga mawar. Yang ditanya berapakah bunga mawar yang berwarna putih? Ya. Nah, sekarang kalau misalnya jumlah anaknya adalah 20, maka sifat yang berwarna putihnya itu adalah ada berapa di sini? Putih. 1 kan? Semua sifat ada berapa? Ada 2. Ada berapa anak? Semuanya 20. 20 bagi 2, 10. 10 kali 1, 10. Berarti 10 anak yang berwarna putih. Atau misalnya ditambahkan lagi. Tadi masih 20 anak. Kalau misalnya dia 20 anak yang dia memiliki gen M kecil, M kecil. Sama. M kecil kita lihat ke genotip kan, berarti karena dia kode. Nah, M kecil cuma ada 1. Semua sifat ada 2, sama. Semua sifat ada 2. Dikali 20 anak. Hasilnya juga sama 10. Oke. Selesai. Gampang kan? Yang penting dipahami ya. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke dihibrid. Oke, ini contoh soal yang kedua. Kalau misalnya ternyata soal yang tadi yang pertama kita lanjutkan, ini kan masih persilangan pertama kan? Ya, berarti ini hasil anak keturunan yang pertama dari orang tua yang pertama. Nah, sekarang ternyata anaknya ini disilangkan lagi.
Jadi dia bukan jadi anak lagi, tapi ini jadi orang tua gitu. Ya. Jadi pada contoh soal monohibrid, jika hasil persilangan pertama merah heterozigot disilangkan dengan sesamanya, maka berapakah persentase bunga mawar M besar pada persilangan kedua? Ya. Contoh soal monohibrid, jika hasil persilangan pertama merah heterozigot disilangkan dengan sesamanya, maka berapakah persentase bunga mawar M besar pada persilangan kedua? Nah, jadi kan tadi sama ya. Jadi di sini ini berarti persilangan yang kedua. Nah, tadi kan yang merah heterozigot kan yang ini kan? Ya, merah heterozigot. Nah, berarti di sini M besar, M kecil disilangkan dengan M besar, M kecil. Oke. Nah, sama langsung aja kita tentukan gametnya. Gametnya di sini berarti jadinya karena dia heterozigot, berarti dua-duanya diturunkan tapi dipisahkan dengan tanda koma. M besar, M kecil. M besar, M kecil. Nah, di sini menghasilkan 2 gamet. Ini juga 2 gamet, ya kan? Nah, berarti 2 kali 2, jadi hasilnya adalah 4. Nanti akan menghasilkan 4 sifat, ya. Ingat harus sama ke bawah-bawahnya. Nah, kemudian keturunan yang keduanya, ya udah sama. Kita bikin kolom lagi. Tapi kali ini berarti hasilnya 4 ya. Ada 4 kolom ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Boleh kasih tanda ini A, ini B. Ya. Nah, ini yang A, ini yang B. Yang A ada M besar, M kecil. Yang B juga sama, ada M besar sama M kecil. Nah, di sini berarti atasnya M besar, sampingnya M besar kan? Berarti jadinya M besar gitu. Yang ini atasnya M kecil, bawahnya M besar. Berarti ingat udah besar dulu. M besar, M kecil. Ini juga sama. M besar, M kecil. Yang ini M kecil, M kecil. 1, 2, 3, 4. Oke. Udah 4 juga ya. Nah, sekarang kita ke genotipnya. Yang pertama ada M besar, M besar. Ada lagi nggak? Nggak ada kan? Cuman 1. Kemudian M besar, M kecil. Ada 2. Ya, ini sama ya. Yang udah ditulis boleh dicoret. Ya, biar ketahuan mana yang udah ditulis. Yang ini tinggal M kecil, M kecil. Ada 1. 1, 3, 4. Berarti benar. Oke. Ya. Nah, sekarang kita ke fenotipnya. Dibaca merah kan? Yang ini juga dibaca merah. Berarti merah ada 1, 3. Yang ini dibaca putih karena dia resesif dua-duanya. Jumlahnya ada 4. Oke. Nah, tapi kali ini yang ditanya bukan jumlah anaknya ya. Yang ditanya adalah persentase yang M besar, ya. Persentase kan berarti per 100 ya. Persen, ya kan? Yang M besar. Nah, di sini M besar berarti kode. Lihatnya di genotip. Genotip M besar ada berapa? 1. Semua sifat ada berapa? 4. Kalau persen berarti dikali 100%. 100 dibagi 4, 25. 25 ke 1, 25. Nah, berarti 25% yang nantinya bunga mawar memiliki sifat dia adalah merah homozigot. Berarti merah dominan homozigot ini dia kuat ya. Oke, selesai untuk persilangan kedua pada monohibrid ya. Jadi ingat kalau misalnya monohibrid itu dia hanya satu sifat saja, tapi perhatikan yang pertama tadi yang penting adalah
penentuan dari soalnya heterozigot atau homozigot. Homozigot itu resesif atau dominan. Kalau misalnya dia homozigot dominan, berarti huruf besar semua. Kalau dia homozigot resesif, berarti semuanya huruf kecil semua. Kalau dia heterozigot, berarti satu huruf besar, satu huruf kecil. Ingat penulisannya huruf besar dulu, baru huruf kecil. Mau di gamet, mau di filial di anaknya ya, atau mau di genotip dan fenotip jumlahnya harus sama. Kalau 2, 2 semua. Kalau 4, 4 semua. 16, 16 semua ya. Kemudian kalau jumlah anak, tinggal pakai jumlah anaknya aja berapa. Ingat, ini atasnya adalah jumlah sifatnya, yang bawah adalah jumlah sifat keseluruhan, kemudian dikali jumlah anak. Begitupun dengan persentase sama aja. Jumlah sifat yang ditanya ada berapa, jumlah sifat keseluruhan berapa, yang ini persentasenya. Dapatlah hasilnya. Ya, gampang kan? Sebenarnya gampang ya, tapi harus benar-benar dipahami dan disimak dengan baik. Oke, terima kasih. Nanti kita lanjut ya di contoh soal di hibrid. Assalamualaikum.